Ini bab pada menyatakan sifat sembahyang. Artinya kaifiatnya. Bermula kaifiat sembahyang itu mengandung ia atas fardu dan sunat. Maka yang fardu itu jika masuk ia di dalam hakikat sembahyang dinamai ia rukun. Dan jika ada ia di luar hakikat sembahyang maka dinamai ia syarat. Dan yang sunat itu jika dijubir, ditempel ia dengan sujud sahwi, dinamai ia ba'ab. Dan jika tiada dijubir, ditempel ia dengan sujud sahwi, maka dinamai ia hayat. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya perbuatan sembahyang itu 4 perkara. Pertama, rukun. Kedua, syarat. Ketiga, ba'ab. Keempat, hayat. Dan sanya dirupakan akan sembahyang itu dengan manusia bagi rukun seperti kepalanya, dan syarat itu seperti hayatnya, kehidupan, dan ba'at itu seperti kakinya dan tangan, dan hayat itu seperti rambutnya. Bermula segala rukun sembahyang yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj 13 perkara dengan menjadikan tumaknina pada sekalian tempatnya itu 4 itu sifat yang mengikut bagi rukun. Di pembahasan ngesimak upah yang anak kereta tu Indo. Gupang payah napah upah. Selesai pembahasan tentang memang hasilnya, tapi harus tuntas rukun sholat baru 13. Rukun sholat 3. Berbicara sholat mengandung ada yang namanya fardu. Fardu itu ada kalanya masuk ke dalam hakikat sembahyang, disebut ia rukun. Dan jika fardu itu berada di luar sholat, disebut syarat. Disebut pertama, gambarkan dalam pikiran bahwa sholat itu dibentuk. Sholat itu hukumnya fardu. Sholat itu terbentuk bila fardu tersebut hakikat sholat, berarti rukun. Bila fardu itu di luar hakikat, berarti syarat. Ketika ingin sholat, bayangkan ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat kelakuan. Ketika ingin sholat, pahami 4 perkara. Sholat ditegakkan, aqimus sholat, dirikan sholat. Berarti kita harus memahami 4 perkara, yaitu syaratnya, berarti dia di luar sholat. Dia bukan sholat, tetapi dia harus ada, tapi dia bukan sholat. Syarat sholat, dia berada di luar sebelum syarat. Dia mesti ada, tapi dia tidak berada dalam sholat. Rukun sholat itulah diri sholat, dia berada di dalam. Kemudian sunat ab'ad itu juga dalam sholat. Kemudian sunat hayat itu pun dalam sholat. Ketika keempat-empatnya berkumpul, barulah kita dianggap aqimis sholat, mendirikan sholat. Berarti ketika ingin melangkah ataupun ingin melaksanakan sholat, pahami 4 perkara. Syaratnya, rukunnya, sunat ab'ad, dan sunat hayat. Pada bawah 4. Syarat ia berwudu di luar sholat. Contoh, berwudu syarat. Dalam sholat apa di luar? Di luar.
tapi dia mesti ada bertahan sampai salam, walaupun dia tidak dalam sholat. Menutup aurat itu adalah syarat, bukan rukun sholat, tapi dia harus dilakukan mulai dari awal sampai salam harus tertutup aurat. Suci tempat, suci badan. Jadi syarat-syarat sholat tersebut menghadap kiblat, semuanya itu mesti ada, tapi dia tidak berada di dalam sholat, tapi dia tetap harus dijaga sampai salam. Tapi dia bukan sholat. Itu namanya syarat. Yang akan kita bahas rukun. Rukun sholat berjumlah 13. Dalam sebagian kitab menyatakan lebih dari 13 sama. Karena dihitung tumak nina satu-satu rukun berarti bertambah. Adapun Imam Nawawi mengatakan rukun salat 13. Hayat tumak ninahnya dikumpulkan satu saja. Tumak ninah satu walaupun terletak tumak ninah untuk nyata Aceh piyosiat. Piyosiat. Makna tumak ninah tenang sebentar. Pak itu. Pertama, ketika rukuk dia harus tumak ninah, tenang. Kemudian ketika i'tidal tenang. Kemudian ketika sujud tenang. Maka oleh ulama memasukkan tasbih-tasbihnya itu baik tenang madam. Kalau rukun salat cukup dengan rukun, tenang cukup. Tidak tenang bukan rukun. Tapi ketika bacaan masuk. Baik dedam kelau mentau, tidak benar, tapi tetap sah. Jadi ada sunat-sunat hayatnya yaitu bacaan. Nah, rukun salat berjumlah 13. Aduh. Yang pertama semua tahu apa itu? Salat yang kita lakukan diumpamakan seperti seseorang. Diumpamakan seperti seseorang. Salat yang kita lakukan diumpamakan seperti seseorang, seperti manusia. Artinya apa? Kepalanya itu rukun. Kepalanya apa? Rukun kepala. Syarat kehidupan manusia kepala rukun. Penting kan? Penting. Syarat kehidupan udit dan nyonya syarat. Kemudian sunat ab'ad diumpamakan pada tubuh seperti ada tangan, ada kaki, ada telinga. Itu sunat ab'ad. Dan sunat ab'ad itu seperti kakinya dan tangannya. Dan sunat hayat itu diumpamakan seperti rambutnya, semua rambut, bulu ini, jenggot, kumis, bulu mata, bulu hidung, semua. Coba kita bayangkan, seandainya ada manusia tak ada kepala, apa yang terjadi? Dia hidup tapi tidak ada kepala. Nah sempurna. Anak mesti benaule, berarti sembahyang mesti sit rukun. Nah ini bahasa besit rukun. Kemudian manusia anak udip. Nah, tapi tidak hidup. Berarti hansip syarat. Berarti hansip syarat mayat udip, mayat anak udip. Nah, kemudian kehidupan rukun ada, syarat ada, tapi sunat ab'ad yaitu hana gelinyung, hana jarum umpama. Manusia ada, hidup lagi, tapi tidak punya tangan, kaki, seperti apa? Ketika Anda meninggalkan sunat ab'ad, bayangkan seseorang yang tidak punya kaki. Berarti
anjir sepele. Bentil kubah itu dia. Berarti gumufom hana lagi. Gumufom hana jaro. Laginya gitu amalan tinggal 4 gitu. Umpama urang hana apa? Jaro. Lagi. Hana apa? Hana jaro. Hana apa? Hana gitu. Dibansip sari dia benar. Lagi hari. Menang umpama. Berat berarti. Kemudian sunat hayat. Apa itu hayat? Yang bukan rukun, yang bukan syarat, yang bukan sunat arba'at, maka semuanya sunat hayat. Berbicara rukun salat, pada benar? Syarat di luar, rukun 13. Sunat arba'at dia biar mudah, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal. Yang sunat arba'at, meninggalkan sunat arba'at, Anda tidak punya kaki, Anda tidak punya tangan, maka Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi. Lalu ke Syafi'i lo mazhab yang 3, aku bayar buku. Dia Syafi'i. Paham ya? Mengkunutan urungnya terbaik. Kunutnya lewat bahkan guru mazhab. Yang Syafi'i berarti ketika kita meninggalkan tasyahud awal dan sebetulnya bergabung juga. Kunut dan tasyahud awal meninggalkan keduanya sujud sahwi. Kenapa? Supaya amalan tidak hilang, kaki tidak hilang, tangan. Nah, berarti ada syarat salat, ada rukun salat, ada sunat arba'at, ada sunat hayat. Tahu sunat hayat? Seperti takbir iktikalah, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, apa lagi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, apa lagi? Allahu Akbar kabira walhamdulillah, apa lagi? Semua yang bukan rukun, yang bukan tahiyat tasyahud dan ulang tasyahud awal dan kunut, itu berarti sunat hayat. Bila Anda meninggalkan, berarti Anda tidak punya rukun, amalannya tidak punya rukun, amalannya tidak punya. Penting tidak? Seandainya manusia tidak punya bulu mata, dia diterik matahari, bisa enggak mau melihat? Si Banyung hana boleh mata, mesti entah. Mata orang, satu bit bapak saya mata orang, jadi kepala. Ataupun hana alis, hana mesti krepi boleh. Apa itu terjadi? Penting. Bertanya orang. Nah penting alis. Apa fungsi alis? Seandainya hana alis, nyen iru langsung lah mata. Maka fungsi alis untuk ikut pilih gede. Mana lah mata ju? Kepa boleh hidup, baik duduk ada hidup malah itu. Makanya perlu saringan, filter. Gadget pu yang nampak orang ni baik sepele. Nyan uke bentar, kuku. Kuku itu sebenarnya yang dikaji uke dengan kuku bentar. Berapa ribu manusia makan dengan uke dan yang lempung. Kuku itu dipotong pakai apa? Pakai gunting, pakai pisau, pakai ragum. Dia butuh pabrik. Pabrik butuh karyawan. Ketika hilang kuku saja di permukaan bumi, maka hilanglah pabrik. Umpama. Oh, yang agak urun tangkap. Okey, yang bagah hukum ron. Oh, seandainya Allah mencabut rambut manusia semuanya, gak ada job. Kau gak ada job? Kompon nilai Garut gak ada. Abangnya tak lupa baru padang itu. Kita mesti dia terkenal. Nyas. Jadi makanya apapun yang ada itu semua berfungsi sangat detail sehingga Imam Syafi'i semua aspek solatnya ditegakkan dulu. Betapa penting. Kita kembali ke dasar. Ada syarat solat, ada rukun solat, ada sunat abad, ada sunat hayat. Syarat di luar, tapi tanpa dia tidak sah. Dia memang bukan bagian dalam di luar, tapi pahami nyahanagatnya nanti.
Nanti je tanya besok walaupun je ketungku. Menyihana urun ting can bola bu. Bukan kerja ya. Mesti menalak. Semua berharga. Nah, jadi ada syarat, ada rukun, sunat abad, sunat iat. Butuh bayang aja kan, butuh bayang. Sunat abad butuh bayang dua bagah. Bunut, tasawuf. Hayat ialah mandub, hayat. Buat macam butuh bayang. Sunat, rukun, abad dan jadi pembahasannya tambang tu rukun solat berjumlah siap, kamu masalah siap, kamu tahu. Pertama yaitu niat. Pertama niat, dua berdiri, berdiri, rukun jinnah, Fatihah, 5 ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua, 10 tadu tahir takhir, 10 hasil tahir ta baca, 11 selawat, 12 salur, 11 padu. Untuk penjabaran sudah tajik. Yang pertama apa pertama? Niat. Rukun yang pertama niat. Artinya kasat memperbuat sembahyang dengan hati. Maka tiada memadai ia mengata dengan lidah serta lalai hati, dan tiada memberi mudarat mengata dengan lidah dengan menyalahi barang yang di dalam hati. Seperti diniatkan dalam hatinya memperbuat sembahyang zuhur, maka tergincir lidah kepada menyebutkan yang lain seperti asar. Pertama rukun sholat niat itu urusan qalbun, hati yang menggoreskan niat. Tidak masalah antara mulut dengan hati tidak sepaham, tidak sinkron, tepat dua. Mulut mengatakan usolli fardhu dhuhri, hati mengatakan aku salat fardu, sengaja aku salat fardu asar. Jadi tunggu, tidak masalah. Yang penting waktu salat waktu apa? Asar. Kita niat apa? Salat asar. Di mulut zuhur, no problem. Kenapa? Karena yang wajib niat. Adapun lafaz nah, untuk menolong hati mudah berniat. Rukun yang pertama adalah niat. Niat dilakukan oleh hati. Ya. Selanjutnya, paham kan? Rukun salat pertama niat dilakukan oleh hati. Berbentuk sengaja. Artinya apa? Ketika niat sholat serius, maka apabila ketika niat sholat serius yang kabeh mempunyai kabeh pun, karena watan nyentok mesti baru sah berbit-bit 100% mengingat Allah. Berarti mengingat jadi walaupun pala ini plum-plum mentang sah. Tinggal sumayang, tinggal kubur, tinggal titik, yang penting tak tarik dulu mentang sah. Tetapi punya tinggal niat beoknya yang diunya hana lalai hati, artinya hati bukan jadi katanya semayang hantu gitu. Itu pulai itu berbiraya ada pulai yang sah, karena memang di saatnya dibutuhkan memang harus engaged si orang semalam nyala semayang 5 enggak dengan Allah yang serius yang 54 detiknya ya lain bukan loh tak ada bukan kita tambah supaya benar loh. Tunggu tu. Tete, assalamualaikum. Abeda di binan. Maka dia menyenangkan hantingan ke Allah kabeh. Yang ada ubat. Nah, kita kembali ke pembahasan. Pertama apa? Niat. Mengurusan hati. Yang penting hati. Masalah mulut boleh tergelincir. Nah, masuk ke dalam sholat. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu 3 perkara. Pertama sembahyang fardu, kedua sembahyang yang berwaktu atau bersebab, ketiga sembahyang sunat mutlak.
tak bagi le. Pelan-pelan tapi harus pulut laulai. Jika pegang pengupun sampai meninggal. Kak, sembahyang dibagi dari pun Nabi Muhammad sampai uronyo mentang ada rencana ramah dahan pukul. Terus ketiga ni kan, Kak, sembahyang macam. Kak, ada kan? Yang kade. Yang pertama solat fardu. Saja sembahyang tu. Yang kedua solat sunat berwaktu atau bersebab. Padungkah. Yang ketiga solat sunat mutlak. Ditanya leur betul aja padu macam sembahyang. Titik hana likoma dan hana dari jamun sampai hana berubah. Dan dipiti singa mantau murah berubah. Walaupun ibu harus usahakan mak tetap macam solat. Pertama solat fardu, kedua solat sunat yang bersebab atau berwaktu, yang ketiga solat sunat mutlak. Punya wajib mana? Dia macam diceritakan dengan wajib. Pertama solat kedua solat mutlak, ketiga sunat berwaktu. Yang mesti mendadak hajat tua, yaitu dimulai atau dibuka meno sembahyangnya berbentuk manusia, kepalanya diibaratkan rukun, kehidupan diibaratkan syarat, jarogaki sunat dan rambut diumpamakan seperti sunat haid. Kemudian rukun sholat berjumlah 13. Maka rukun salah satunya adalah niat. Jadi pembahasan tentang niat sholat. Maka sebelum pertama maka dijelaskan oleh sembahyang hanya 3 model. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunat berwaktu atau bersebab, yang ketiga sholat sunat mutlak. Nah, yang pertama itu. Adapun sembahyang fardu dan jika ada ia fardu nazar atau fardu kifayah sekalipun, wajib takbirnya 3 perkara. Sholat fardu itu sama. Misalnya nazar, sholat dasarnya sunat apa? Ketika kita bernazar, wajib. Yang tetap iwa bak fardu, nak pegang. Ketika bunuh sholat cuma leh hana lebih. Yaitu ketika ada orang yang bernazar, berarti sholatnya tetap iwa fardu sih. Ketika sholat sahabat itu fardu kifayah kan, tapi tetap juga namanya fardu. Berarti sholat cuma 3 doang. Yang walaupun nazar, nanyung nanti iwa fardu. Kak, pertama untuk niat. Disyaratkan niat pada sholat fardu tadi atau sahabat yang tadi ngomong. Disyaratkan niat pada sholat fardu. Ketika lo sebutkan sholat fardu butuh bayang surah semalam 5 waktu itu sholat fardu. Kemudian tambah hari Jumat. Disyaratkan rukun sembahyang pertama adalah niat. Disyaratkan niat pada sholat fardu. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat adalah 3. Aduh. 3. Rukun sholat 13. Yang pertama niat. Niat tersebut bila niatnya kepada sholat fardu disyaratkan 3. Ketika tanya cuma yang fardu nampak yang saya bawa syarat. Kan? Membingungkan Anda. Kita mau main nama sahaja.
ketika berniat kepada sholat fardu, syaratnya 3. Yang pertama, kasar, bahasa Arab. Maksudnya apa? Sengaja, sahaja. Nah, yang kedua, ta'arad. Apa itu ta'arad? Sebutkan fakta. Ta'arad berarti tentukan fakta. Mesti harus ada fakta. Yang ketiga, ta'yin. Yang pertama, kasar. Yang kedua, ta'arad. Yang ketiga, ta'yin. Kasar pertama, berarti sengaja. Yang kedua, ta'arad, sebutkan tadi. Yang ketiga, ta'yin, tentukan sholat apa. Maksudnya gimana? Kata Bang itu, niat sholat ada niat pendek, ada niat panjang. Niat pendek, nu kabeh tu Dah. Sholat zuhur. Allahu Akbar. Niat dalam hati, aku sholat fardu zuhur. Pendek kan, ada niat pendek, ada niat panjang. Tinggal nanti mana yang dipilih menurut kemampuan. Kan, ada niat pendek, ada niat panjang. Niat pendek adalah aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh, aku sholat fardu Jumat makmum. Ini kabeh pendek. Jumat tamat makmum. Mangsa. Karena wajib berjamaah hari Jumat. Niat pendek. Arti pendek sudah ada 3. Aku sholat, itu namanya Bunuh kalimat disyaratkan 3 banyak. Pertama apa? Kasar. Aku sholat, itu kasar. Fardu ta'arad. Zuhur ta'yin. Kabeh tunai. Dia hanya tajam zakah. Niat hukum ni. Berarti ni tunai iban saja aku sholat zuhur. Selesai. Bergang panjang dia. Jadi terna dia jadi betul-betul serius, betul-betul fahami dan bijak ni berjek pegah ke goblok dia. Ataupun biar memangrom dia. Ya, penting dah. Memang. Jadi dalam pu'et, punya kalau kau sengaja panjang dah, pu'et habisnya. Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh, aku sholat fardu Jumat makmum. Bahasa tanya ikut imam, bahasa Arab makmum, bahasa lain lo ikut urutnya, ikutnya. Nah, niat bukan pendek. Long lo ikut imam tungku, menyanyi ikut imam. Niat pendek ikut imam, kena niat panjang tu ikut imam. Niat pendek ikut imam. Aku salat fardu zuhur makmum. Aku salat fardu asar makmum kabeh. Cukup pendek. Nayan debat hantar. Bunuh kalau syarat deh. Debat. Kali buka kerok. Bunuh. Kah, betul atau bunuh apa? Sembahyang lebar macam. Fardu, sunat berwaktu dan sunat mutlak. Fardu, azab, fardu kifayah, fardu sih. Sunat bersebab ini ampun lepas sunat bersebab. Nah, sunat bersebab, mana sunat bersebab? Atau berwaktu. Ini mutlak, berarti sunat mutlaknya ampun yang apakah yang mutlak yang kamu? Makna sunat mutlak. Pernah berundang solat sunat mutlak. Ubeno karayo, pernah sembahyang sunat mutlak. Yang pertanyaan. Ubeno ka umum, tanya sama bayar, belum pegah tagar, mungkin kaji hana sih. Pegah karena hana urung lain dalam lampu. Dan bagaimana? Karena itu dari pegah hidung ini, tapi itu bukan juga. Hana sih, yang mana yang bagaimana? Karena harus enggak menyetuk naik bio lo, benar-benar. Nah cukup apa ni? Hana pegah itu. Tapi dikritik karena naik bio.
Bet cantik kan? Hanya pun masuk tu. Nahan semayang sunat mutlak. Ada dekat macam mana? Kan? Bom pula, bom pula. Makanya lu tanya pernah kan urun sunat mutlak? Ini penting tak? Anak bom pula. Maka ji lo ikat urun dono bunyo, nya pada roh ada ji. Belum. Lung sambung berselesainya berfikir masalah ni nya selesainya mesti malam belum jadi. Pakat buat berserius, betul-betul tunggu. Lepas kau lepas kau pertemuan, mudah-mudahan benar kau faham. Tapi yang jadi kan betul-betul faham. Karena sesuatu yang paham, dipaham, hantua di sampai kapan tu. Apa? Satu masalah kata hukum, dia nak kata apa masalah agamanya? Hukum, asalkan hukum, yang hantua di. Tapi punya kalau hukum, tengok dua lah. Tapi punya kamu hukum, langin badai siap. Pakai kamu hukum. Kak, sunat mutlak kita ini. Nak pernah namanya? Saya tu. Ada. Atau sebalik je lu tanya. Sunat mutlaknya pun semaya. Ya. Jangan nampak. Jadi si tanya balik lom. Padu macam semayang? Pula pula. Ha? Yang pertama, Kamu. yang kedua, tertentu nama tertentu bahasa itu kan. Apa itu sunat? Sunatnya aku bahasa aku. Urun roh ni karena hanya ku bahasa kan. Jadi ku bahasa kamu tu ni. Bantu ke mutlak nang apa mutlaknya? Sao mutlak kan? Mutlaknya bahasa Arab ni ki pupung bahasa Aceh so pupung kampung aja. Mutlak halus. Artinya Tidak dia memberi cara menyambil waktu lagi sederhana. timbul pertanyaan, pakar nungkuhan anu pegah haju ke mana? Sengaja menyelup pegah haju tengah tua lo. Menye lagi nyo Tinggal tadi. je dia komputer ni nyan lah dorok ka. Lebih musangkut tadi. Bumbu loading itu ya. Jadi memori ni refresh balik. Kak, acin Memori kami penuh. Yang biru. Benar dia memberi, segala memberi. Lomba Aceh yang info. Sunat tok kamu. Sunat tok kamu. Dia memberi. Lepas Aceh lom sunat tok kamu. Di bangku berarti. Pertama solat fardu, yang kedua solat sunat berwaktu, yang ketiga sunat tok. Anu kalau. TikTok. Dan TikTok. Aku solat sunat tok anjir. Baca aku solat sunat tok anjir. Atau nak balik. Di mana-mana. Aku solat sunat mutlak. Alah. Apa kita baca tok. Kak. Kak tu. Atau mana orang pun. Pai itu yang pun tu. Pai itu semayang. Dia memberi. Balok. Kalau gabung. Kak, tak pun dia. Sunat mutlak adalah kita baca sunat tu. Artinya apa? Aku solat sunat. Aku solat sunat. Ini tu sunat tu.
Artinya ihara ke punah sunat tagana. Itu sunat tok. Pada ke sunat di masjid. Artinya kaki dewa benar sunat berwaktu atau ngesebab kaki dewa. Nyo hana tahu sunat tok. Kita baca kibat belum sembahyang sunat. Part itu itu apa kampung agak terpegang sih. Contoh oleh azan maghrib yang sunat, yang kena sunat tok. Mana sunat tok? Aku solat sunat tok. Dah nak pun tu dalam lain dari kau doang. Lain pun tu dalam kalau tu. Je menyangkait ke solat lain je sih sunat wudu. Berarti kan sunat tok. Yang kait kamu dalam sunat bersebab. Sebab apa? Berwudu. Masjid bersebab tahiyat masuk masjid. Rawatib sebab si diket sembahyang, diket asar, diket asar, dia maghrib, diket isya, isya atau apa? Diket duhur, duhur, diket asar, asar. Dia maghrib. Diket isya, nampak jihadi. Artinya diket subuh, dan ada subuh. Diket subuh. Dan dia hujung. Ya, takwa bahasa sunat mutlak adalah sunat tok dapat atau bahasa lain yang sunat. Ibam fum aku solat sunat. Allah aku solat sunat. Kasah Ini ketemu sholat sunat mutlak. yang lagi dapat aku solat sunat tok. Kalau kita buati nak pegang sunatnya saja mutlak berarti anana. Makna mutlak anana. Tapi begitu ke kait, mana kait sunat duhur kakait. Sunat asar kakait, tahajud kakait, duha kakait. Nya hana mengkait. Ketika hana mengkait sunat mutlak bahasa Indonesia, bahasa Arab, tapi Aceh sunat sagai, sunat tok, sunat sagai, sunat mentok. Kah, ini duha masalah. Pada buah sembahyang yang pertama solat fard, kedua sunat berwaktu atau sebab ketiga sunat mutlak. Ini gambar kiranya kengken pikir. Ini gambar Insyaallah. handuan di asli gertak usah-usah kelok. InsyaAllah. Dan kalau tinggal tapi Boleh baik boleh tengah. Katinga. ya kedua dia Maka setelah lu selesaikan jawaban nomor 3, nomor 2 lu rasa terpecah sendiri. Jadi paham sendiri. Pakan yang kan wajib, fardu yang kan sunat sagai, sunat yang lain mendung, baik itu sebab atau waktu. Punya sebab gara-gara wudu. Punya waktu duha, gara-gara waktu duha, waktu tahan, waktu rawatib, waktu duhur, baik qabla atau Ya. Ini pahami. Ini pahami ini hanya gambar dari awal, Ravnopo sampai hanya. Mesti tak baca mana. Buku Bukhari cina pegang juga bunuh lu pegahnya golong ke kan. Bunuh lu mulai nyo menyelicak simpulan pun kan. Sampai kan. Biasa benar dari biasa sampai. Ya. Santai tapi pasti. Dijelaskan yang kalau bukan buku nyo kesimpulan. Ya. Tidak ada Sebab bukan ini jauh dengan mudah nikah mumpung tapi untuk menyampaikan ada belas ini benar mudah ni. Mungkin coba aja kan. Memori Coba aja ni. Coba. Sembayang dan lego macam pertama itu enak mudah ngalir mudah yang awal. Enak agak juga. Sembayang untuk dari awal itu yang belum juga. Yang pertama sholat waktu, kedua sholat waktu sunnah, sholat waktu atau bersahaja, yang ketiga sholat tok mutlak.
yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah selain dari fardu, itu termasuk ke sholat bersahaja atau waktu. Contoh rawatib pada zuhur atau tahliyah dan tahajud dua. Itu sholat termasuk sholat waktu, sunnah waktu. Benar tuh. Baca enaknya. Oke, benar. Benar enaknya. Baca maafnya kalau Gimana pun ada di baik tadi. Hah? Beres. Yang di baik tadi baru kemana? Kak, nanti lanjut loh. Lagi udah nikah. Hah? Nyon lalu betul-betul ni kuat nanti ni. Mau turun, turun. Bit-bit. Cuma dalam bertanya tunggu penontonnya syarat sunat rukun, syarat rukun terus sunat hayat ya. Hayat dalam arti guna berpegang sama kira manusia anak apabila mudi yang tanya berjamaah hamrumpok baca takbiratul terus cuma Fatihah berarti kan ketinggalan yang petiban menunggu juga pahala hana sempurna nah cacat Yang kenyang tadi, imam itu bukan orang biasa. Yang jadi imam itu orang yang ahli bidangnya. Kenapa? Karena beliau akan menanggung semuanya. Semua di belakang beliau yang sempurnakan. Kekurangan jamaah ditanggung oleh imam. Makanya imam betul-betul tidak boleh sembarangan. Garis bawah. Lari olehmu dari imam kecuali hanya maupun dia. Baik baca baju berapa je itu? Baik. Punya Pak Azan dia perang dulu. kaji benda yang lain kamu kurang kadang kalau wirunan kahana kaji dorong sering belum kadang usul kaji bendanya Karena lain, Mana lain? tetapi karena tanya mesti keterbatasannya ya kan karena tanya berarti berhadapan dengan lainnya, siapkan dengan semaksimal mungkin. Nah, dia namanya betul-betul begitu, bukan politik. Kan? Saya mau kaji mana? Berlanjut. Ya, siapkan semuanya karena perkara imam bukan perkara ini. Oh lah. Mudah jadi makmum, betul. Siapapun boleh jadi makmum, tapi tidak semua jadi imam. Bahasa yang jadi siapapun boleh jadi makmum, jadi kutipan, tapi tidak semua orang jadi imam. Makmum boleh pilih atau makmum boleh tilu, apapun bentuk orang makmum silakan. Tapi tidak semua orang jadi imam, tidak bisa. Ya makmum berapa itu? Karena disyaratkan syarat untuk syarat jadi imam. Makmum mana tinggalan syarat jadi imam mana? Kalau kita aneh. Tapi syarat imam ketat, ya kan? Ketat. Tapi makmum harus syaratkan. Beragam saja. Dah. Lanjut. Ketika niat untuk sholat fardu mesti ada 3, yaitu qasad, ta'arad, ta'in. Qasad aku sholat sengaja. Ta'arad sebutkan fardu. Ta'in tentukan sholat. Ketiga, niat pendek seperti itu. Niat panjang, artinya apa? Cukup niat pendek, cukup bagi pemula. Adapun bagi tanyo yang karayu, kak dewasa berpikir sudah tinggi, selesaikan semuanya karena semua itu dapat pahala. Dan
untuk keluar dari khilaf pendapat. Karena mazhab yang lain mungkin menentukan mesti hadap kiblat, mesti ke rakaat, mesti pulang-pulang. Makanya berdebatlah. Ketika berdebat lebih baik keluar dari khilaf, ambil semua, yaitu sengaja aku sholat atau langsung aku sholat. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat atau makmum tunai karena Allah. Ini pelengkap. Niat lengkap adalah atau bahasa Aceh sengaja pada penduduk yang kamu sengaja lu sembahyang berleh ada bukan umur sengaja dan panjang tak pun itu. Aku salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ikut atau makmum tunai. Aku salat fardu zuhur kasih lengkap 4 rakaat terus menghadap kiblat terus makmum tunai karena Allah. Yang uke oleh duhuannya duhu kedih bandungnya sunat lagi yang takun lagi yang lebih faham apa niat pendek ada niat